Mas. Mungkin saya akan ke Mas Nova terlebih dahulu ya. Mas Nova, bagaimana kemudian melihat fenomena permintaan ataupun rasa kecewa dari masyarakat Indonesia yang dilampiaskan melalui media sosial? Seperti apa? Harvey Muiz menjadi trending topics di hampir semua kanal media sosial selama ketika putusan itu dikeluarkan ya. Terus kalau kita lihat perbincangannya itu menjadi trending topik saja artinya sudah sangat besar perhatian publik di sana ya. Terus kalau kita lihat perbincangannya itu kelihatan kalau memang kalau dari sisi volume ada lebih dari 10.000 postingan tentang Harvey Muiz ini dengan menuai lebih dari 641 juta ini. Menghitung juga ini kalau totalnya 300 triliun, per harinya berapa ini dia dapatkan? Dan kalau Harvey Muiz begitu, saya sih nggak 300 triliun, cukup sehari sekian juta saja saya sudah cukup, sudah rela dimasukkan dalam penjara, kayak gitu kira-kira. Bagaimana kemudian reaksi netizen yang tadi kita juga sudah melihat bagaimana sebanyak 77% mengaku tidak puas dengan vonis 6,5 tahun untuk Harvey Muiz. Kalau untuk Pak Cudri Sitompul selaku pakar hukum pidana melihatnya seperti apa, Pak? Masyarakat pantas ya. Di kalangan akademisi juga kita bertanya-tanya. Kejaksaan Agung itu ada format ya tuntutan. Ya. Ada sekian kalau berapa kerugian negara sekian ini berapa sekian dan ini. Kalau di atas udah ini di atas 1 triliun itu dihukum maksimal tuntutannya. Penjara atau hukuman seumur hidup ya misalnya gitu kan. Itu kan patokan dari ini ya. Jadi masyarakat itu kan sekarang ini udah cerdas, informasi itu mudah. Kalau kita pakai jempol aja kita kebijakan penuntutan ini kita keluar ada putusan kayak gitu. Kan masalah tragedi hukum, saya kira ini tragedi keadilan. Di dalam Undang-Undang Pokok Kekuasaan Kehakiman dinyatakan hakim wajib ya, mengikuti rasa keadilan yang ada di masyarakat. Undang-undang kekuasaan kehakiman. Ya. Nah, di masyarakat itu ya, kita kan lihat patokannya apa hukuman. Kan kita mesti lihat, oh dalam perkara ini sekian, dalam perkara ini sekian. Bahkan ada orang sudah ada koruptor satu di KPK, di kejaksaan lagi ini. Diproses ya kan? Lagi. Double incrimination. Padahal menurut teorinya dia harus digabung, dicari, ditambah sepertiga paling beratnya. Itu teorinya. Tetapi justru di KPK dihukum 20 tahun, di kejaksaan 20 tahun, 40 tahun. Berarti dia hukuman sampai mati. Itu acuan. Ada misalnya ini ya. Nah, kita tahu bahwa korupsi ini adalah kejahatan, bukan hanya kejahatan hukum. Tetapi ini kejahatan kemanusiaan. Karena korupsi membuat masyarakat itu jadi miskin. Karena uang negara diambil. Ini jadi korupsi ini bukan sebaliknya. Korupsi bukan kejahatan hukum. Tetapi ini kejahatan kemanusiaan. Karena itu disebut sebagai extraordinary crime. Extraordinary crime. Ada 300 juta penduduk Indonesia yang dirugikan dengan korupsi. Loh iya dong, itu rasa keadilan kayak begitu. Nah, jadi saya kira ya kan, secara teknis betul katakan misalnya hakim itu selalu ya kan menghukum lebih ringan. Kecenderungannya ya, lebih ringan dari apa yang dituntut oleh kejaksaan. Karena kejaksaan dianggap merepresentasikan rasa keadilan masyarakat. Itu konsepnya. Kenapa hakim itu suka memutus lebih rendah dari tuntutan jaksa? Karena jaksa penuntut umum dianggap merepresentasikan rasa keadilan masyarakat. Karena itu tetapi di dalam kasus-kasus korupsi kalau kita ingat ya almarhum Hakim Agung Artijo dia kasih double, ya kan? Gak ada batasannya. Kalau hakim itu bisa dari 1 hari sampai hukuman mati dia boleh punya kewenangan untuk itu. Tapi kalau dari 300 triliun yang dirugikan untuk negara, Pak Cudri, kemudian tuntutan 12 tahun dipotong menjadi 6,5 tahun, kalau Pak Cudri melihatnya seperti apa? Tapi kan tuntutnya bukan 12 tahun, bukan? Tuntutannya, kemudian divonisnya 6,5 tahun. Iya. Gitu. Ya, itu kan
kalau dituntut, jadi saya katakan tadi dalam ketentuan kejaksaan, kalau putusan hakim kurang dari setengah dari apa yang dituntut, dia wajib. Ya, apalagi kalau bebas dia harus kasasi. Betul. Ya kan? Itu memang ini ya. Tetapi kan maksudnya gini, sudah begitu apatis sama sistem hukum kita. Banyak kasus-kasus sekali. Ditambah kayak begini, tambah apatis. Makanya saya mengerti kalau ada gerakan ayo menjadi koruptor gitu loh. Ya kan? Jadi ada bilang negara kita ini adalah negara maling gitu loh. Waduh gitu loh. Ada kan kayak begitu. Iya. Saya kira ini ya kita mengharapkan pimpinan nasional, terutama Presiden Prabowo waktu dia pidato dalam pelantikannya, dia begitu berapi-api ya, mau memberantas ya. Dia bilang sampai dikejar ke kutub, untung nggak dikejar sampai ke bulan. Itu ya. Masih. Jadi ini kan sebenarnya ada political will dari Pak Prabowo itu mau memberantas gitu. Iya. Tetapi memang untuk memberantas korupsi yang sudah akut nggak mudah memang. Baik. Ya, memang ada mau jalan pintas lah. Ya sekarang begini, sejak sekarang menurut Pak Prabowo udahlah ya. Kita bisa rekonsiliasi, ya kan? Ya kejahatan pelanggaran HAM aja boleh rekonsiliasi, pajak aja boleh pemutihan. Oke, sekarang zamannya saya, sekarang yang lalu-lalu udah oke. Saya ini kan, saya nggak bukan dimaafin. Kita nggak nuntut kalau kamu kembaliin uang negara. Baik. Tapi kalau kamu curang, kita hukuman mati. Nah, saya kira dalam hal kayak begini, Pak Prabowo ini harus coba berbicara sama kejaksaan. Nah, memang ya presiden nggak bisa mengintervensi mestinya secara teori, tapi secara praktek. Satu lagi sih, saya kira ini nanti di sidang tahunan MPR, gabungan sidang MPR atau gabungan MPR, DPD dan Mahkamah Agung. Halo teman-teman, dukung terus channel saya, Veralita, dan juga channel Randy Official, karena hanya di channel Randy Official yang update film-film lucu setiap hari. Pokoknya dukung terus karya kita. Terima kasih, bye-bye.